Kami di sini mau mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Love. Baik, jadi di sini ada evolusi pandangan tentang cinta. Jadi pandangan tentang cinta itu telah berubah pada abad pertengahan. Cinta lebih sering berupa cinta istana, penuh gairah tetapi tidak terpuaskan. Jadi pernikahan dan cinta yang baru terintegrasi pada abad ke-18. Saat ini cinta dianggap penting untuk pernikahan, meskipun cinta yang penuh gairah sering berumur pendek. Jadi sebagai alternatif atau persahabatan kini dipromosikan sebagai dasar cinta yang lebih lama. Yang berikut itu ada model dari cinta. Yang pertama itu teori ketertarikan, yang kedua the triangle of love, yang ketiga gaya cinta, yang keempat cinta penuh gairah dan penuh kasih sayang, dan yang kelima itu adalah love against time. Selanjutnya itu ada juga tentang teori ketertarikan. Jadi teori ketertarikan itu digunakan untuk memahami hubungan manusia sejak kanak-kanak hingga dewasa. Dari konsep dasarnya adalah sistem ketertarikan rumah pada bayi yang memastikan kedekatan dengan pengasuh untuk meningkatkan kelangsungan diri. Jadi di sini juga penelitian sedang menggunakan strength situation test atau mengidentifikasi situation test dengan mengidentifikasi 3 pola ketertarikan. Yang pertama itu keterikatan aman, yang kedua ambivalen, dan yang ketiga itu ketertarikan menghindar. Dan di sini keterikatan aman adalah anak merasa kesal saat ibu pergi, tetapi mudah tenang saat ibunya sudah kembali. Yang kedua itu ambivalen, yaitu anak sangat tertekan saat ibu sedang pergi dan sulit ditenangkan saat ibu sudah kembali. Yang ketiga itu ada keterikatan menghindar, atau anak tampak tidak terpengaruh oleh kepergian ibu tetapi menghindari kontak saat ibu kembali. Berikut itu ada pola keterikatan ini memenuhi hubungan dewasa. Jadi itu juga ada 3 bagian. Pertama itu mandiri, yang kedua cemas, dan yang ketiga itu menghindar. Jadi mandiri atau aman itu dia mudah dekat dengan orang lain, percaya, nyaman dengan saling ketergantungan, dan cenderung lebih bahagia. Yang kedua itu adalah cemas atau sibuk atau ambivalen. Itu dia sangat membutuhkan kedekatan hingga cenderung posesif. Yang ketiga itu menghindar atau meremehkan. Jadi menghindari kedekatan, sulit percaya, dan menghargai kemandirian. Selanjutnya itu adalah the Triangle of Love. Jadi the Triangle of Love itu dikembangkan oleh seorang psikolog yang sama, yaitu Robert Sternberg, yang mengusulkan teori kebijaksanaan yang seimbang. Jadi Sternberg memperkenalkan the Triangle of Love dengan 3 elemen utama. Yang pertama itu keintiman atau pengungkapan diri dan berbagai emosi. Yang kedua itu gairah atau ketertarikan fisik dan seksual. Yang ketiga itu komitmen atau keputusan untuk tetap bersama pasangan. Jadi di sini ia mengamati bahwa cinta yang penuh gairah seringkali memudar tanpa kombinasi elemen lain. Jadi kombinasi atau keterangan komponen ini menciptakan ke-8 jenis cinta. Itu yang pertama itu tidak ada cinta atau tidak ada keintiman gairah atau komitmen. Yang kedua persahabatan, itu hanya keintiman tanpa gairah atau komitmen. Yang ketiga itu kegilaan, itu hanya gairah sering dianggap cinta pada pandangan pertama. Yang berikut itu cinta kosong atau hanya komitmen tanpa keintiman atau gairah. Yang kelima cinta penuh kasih sayang. Jadi cinta penuh sayang ini adalah gabungan keintiman dan komitmen tanpa gairah. Yang keenam cinta tanpa masuk akal. Sini dia bercaturan gabungan gairah dan komitmen tanpa keintiman. Yang ketujuh cinta romantis, yaitu gabungan keintiman dan gairah tanpa komitmen. Yang kedelapan sempurna, itu gabungan keintiman gairah dan komitmen
yang dianggap ideal tetapi sulit dicapai dan dipertahankan. Baik, dari berikut itu Steinbeck menyimpulkan bahwa hubungan yang didasarkan hanya pada satu elemen cenderung rapuh dibandingkan dengan hubungan yang menggabungkan dua atau lebih elemen. Jadi cinta sempurna meskipun ideal, namun jarak tercapai dan lebih sulit dipertahankan. Berikut itu ada macam-macam gaya cinta. Pertama itu cinta intens dan tidak stabil. Jadi intens dan tidak stabil itu emosi, kecemburuan, pertengkaran, dan rekonsiliasi yang dramatis seringkali mengandung ketakutan atau kebencian terhadap kedekatan. Yang berikut cinta sebagai permainan yang menyenangkan, dangkal, tanpa komitmen, dan fokus pada kesenangan bersama. Jadi pasangan tidak dianggap unik dan gairah cenderung minim. Yang berikut itu Pogma, yaitu cinta yang bersifat pragmatik, bersifat logika, dan kebutuhan praktis seperti mencari pasangan ideal yang memenuhi kriteria tertentu, contohnya seperti pemberi nafkah atau calon ayah yang baik. Berikut itu adalah eros, jadi cinta yang menggairah dan intens, mengidealkan pasangan serta berpusat pada hasrat untuk memiliki dan mempertahankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak. Yang kelima adalah cinta strange, yaitu cinta yang didasarkan pada persahabatan dan hangatan emosional. Seksualitas mungkin ada, tetapi bukan prinsip utama. Sejalan dengan konsep Julia, cinta ini berfokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Yang keenam adalah cinta agape, yaitu cinta yang altruistik, tidak mementingkan diri, penuh kasih sayang, dan memberi tanpa meminta balasan. Cinta ini meliputi orang-orang secara luas, termasuk tetangga, teman, dan bahkan musuh. Selanjutnya adalah cinta penuh gairah dan cinta penuh kasih sayang. Banyak ilmuwan membuat perbedaan yang jelas antara kedua jenis cinta yang luas ini. Utamanya, cinta penuh gairah dianggap sebagai fase awal yang mereda menjadi cinta penuh kasih sayang. Namun ada pandangan bahwa kedua dapat hidup berdampingan dalam hubungan yang saling mendukung dan berkembang. Cinta penuh kasih sayang adalah cinta yang stabil, mencerminkan kasih sayang yang mendalam antara kedua individu. Seringkali merupakan evolusi dari cinta penuh gairah yang bertahan melewati fase awal dan memiliki 4 elemen utama, yaitu berada bersama, yaitu penerimaan, kepedulian, rasa hormat, dan kesetaraan. Yang kedua adalah melakukan sesuatu bersama, berbagi tujuan, aktivitas, dan niat bersama. Yang ketiga, tetap bersama, yaitu komitmen dan dukungan, keyakinan, dan kedekatan. Yang keempat adalah tumbuh bersama, di mana kesedihan untuk merubah dan memastikan perubahan masing-masing tempat kita. Yang kedua adalah cinta penuh gairah, yaitu bentuk cinta yang intens dan gila-gila ditandai oleh hasrat perempuan, memberikan kemuliaan, rasa diterima, keamanan, kesatuan, dan transcendensi. Tak perlu membawa kecemasan, keputusasaan, dan kecemburuan. Biasanya bersifat sementara karena identitas pasangan akan memudah seiring munculnya perbedaan nyata. Umumnya muncul untuk identifikasi kebutuhan atau proyeksi cita-cita pasangan. Yang kedua adalah cinta love against time, yaitu cinta yang melampaui waktu. Menurut Jones and Juliet Woodman, dua ilmuwan cinta yang diakui mengidentifikasi apa yang disebut 4 penunggang kuda kiamat, yang memungkinkan mereka untuk memprediksi dengan akurat hingga 30% apakah suatu pasangan akan bercerai atau tidak. 4 penunggang kiamat itu adalah kritik, penghinaan, sifat defensif, dan storytelling. Jadi, para peneliti ini
Saya mengungkapkan ada 4 hal di mana suatu hubungan itu akan cenderung pada perceraian. Yang tadi itu kayak dalam hubungan pada kritikan, pada pembinaan atau defensif dari kawan jenis begitu, itu hubungan pada tempat rusak. Dan prediksi dari hubungan ini nih karena bertahan lama untuk menjaga hubungan itu bertahan lama itu ada 2 hal, yaitu bertindak seperti teman baik dan saling menghormati, memberi kasih sayang dan empati. Yang kedua adalah mengelola konflik dengan cara yang lembut dan konstruktif. Goodman dan Leveson menyimpulkan bahwa pola ini dapat memprediksi perceraian hingga dengan 90%. Jadi teman-teman itu harus yang tadi 2 hal itu harus dilakukan sebagai teman-teman di pasangan supaya menghindari adanya perceraian atau konflik. Selanjutnya adalah mendefinisikan dalam hubungan, yaitu membangun dan mempertahankan cinta. Model ini menekankan usaha terus-menerus untuk menjaga hubungan tetap tumbuh dengan 5 komponen utama, yaitu atribusi adalah mengaitkan perilaku positif pasangan dengan niat baik mereka, menjelaskan perilaku negatif dengan keadaan karena misalnya kelelahan. Yang kedua, mengetahui dan dikenal, berusaha saling memahami melalui komunikasi mendalam tentang pemikiran, perasaan, dan gejala, menghindari anggapan bahwa kita sudah sepenuhnya memahami pasangan. Yang kedua adalah penerimaan dan hormat, mendengarkan dengan hormat, bahkan saat berargumen, kritik, dengarkan pada masalah spesifik, bukan pada kepribadian pasangan. Yang kedua, adanya timbal balik. Yang selanjutnya adalah adanya timbal balik, yaitu kesetaraan dalam hubungan seperti berbagi pekerjaan rumah tangga dengan rasa saling menghargai. Dan yang terakhir adalah kontinuitas, yaitu hubungan memerlukan adaptasi terhadap perubahan individu dan siklus kehidupan. Selanjutnya, faktor pendukung untuk membangun hubungan yang baik, yaitu saling memaafkan dan bersyukur. Saling memaafkan itu melepaskan dendam, itu memperbaiki hubungan dan meningkatkan kesejahteraan nyaman. Selanjutnya, rasa syukur adalah menghargai pasangan, meningkatkan kebahagiaan, optimisme, dan cinta. Selanjutnya adalah ilusi positif. Psikologi positif dapat membantu hubungan, tetapi dalam realistis dapat tentang kesalahan juga penting untuk pertumbuhan. Menurut Eric Fromm, cinta yang matang menyatukan dua individu dengan tetap mempertahankan identitas masing-masing. Sekian penjelasan dari kami berdua. Terima kasih untuk kakak-kakak untuk waktunya. Terima kasih.